kurban, selama disyariatkan kurban pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah tidak pernah meninggalkan kurban. Yang terakhir adalah sholat duha. Sholat duha juga menjadi amalan yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga hadisnya bahwa Rasulullah pernah berkurban 2 ekor domba berwarna putih bersih dan bertanduk bagus. Intinya ini juga menjadi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya jelas, sebagaimana yang pasti kita hafal semua. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau di dalam tafsir Ibnu Rushd itu dikatakan fasholli di sini maknanya salatlah kalian salat Idul Adha. Kemudian setelah salat Idul Adha wanhar, maka segeralah melakukan ibadah selanjutnya, yaitu pemotongan hewan atau berkurban. Baik, apa syarat-syarat yang berkurban? Islam, merdeka, kemudian balik, berakal, mampu berkurban. Nah, bagaimana kategori mampu berkurban? Di dalam kitabnya Wahbaz Zuhaili, Fiqhul Islam Adillatuh, mampu di sini ketika dia mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya, keluarganya pada hari raya Idul Adha ditambah hari raya tasyrik, kemudian ada sisa kelebihannya dan mampu berkurban, maka dia masuk kategori mampu. Nah, jadi banyak kategori mampu di sini. Ada juga orang yang mengazamkan dirinya setiap bulan nabung, juga bisa masuk kategori mampu. Jadi yang bisa mengukur kategori mampunya adalah diri kita sendiri. Baik. Nah, ini selanjutnya berkaitan tentang penyembelihan waktu, penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya kapan waktu terbaik penyembelihan hewan kurban? Jadi di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma nabda fi yaumina hadza an nusalli. Pada hari raya Idul Adha, perbuatan yang pertama kali kami lakukan otomatis setelah sholat subuh, yaitu adalah langsung melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban, sumah narji fananhar. Maka setelah sholat Idul Adha langsung pulang, ganti baju, kemudian langsung ikut bersama-sama memeriahkan Idul Adha. Faman fa'ala dzalika faqad ashaba sunnatana. Siapa yang kemudian kurbannya setelah sholat Id, maka dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi siapa yang naharnya, kurbannya qablah sholat, sebelum melaksanakan sholat Id, pada hakikatnya dia tidak diterima pahala kurbannya, hanya dianggap sebagai sedekah untuk warganya. Jadi derajatnya kurban ini di atasnya sedekah biasa. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, maka yang harus kita pahami kan dilakukan setelah sholat Id. Nah, jangan juga kita potong memang di malam takbiran, niatnya untuk dimakan pas lebaran. Nah, kalau itu kita lakukan, berarti kita bukan niatnya tidak diterima pahala kurbannya, tapi hanya untuk sedekah untuk keluarga. Oke. Nah, ini yang banyak terjadi kali. Disiapkan memang sekalian Ustaz. Baik, selanjutnya waktu penyembelihan. Kita insya Allah sudah tahu semua bahwa hari tasyrik itu terakhir waktu penyembelihan. Jadi dimulai pada hari raya Idul Adha dan tambah 3 hari tasyrik. Ini waktu penyembelihan. Kemudian sekarang, nah ini agak penting ini. Sekarang berkaitan teknis pembagian daging kurban. Selama ini seperti apa kita bagi daging kurban? Apakah langsung kita jatahnya tembak-tembak? Nah, jatahnya untuk sahibul kurban 20. Kemudian fakir miskin sisanya. Nah, apakah seperti itu? Nah, nanti kita bahas. Ternyata di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada ketentuan. Dan inilah yang kita ikuti. Bagaimana ketentuannya? Ternyata dari daging kurban itu dibagi menjadi 3 golongan. Nah, jadi 3 golongan inilah orang yang istilahnya berhak lah. Kalau di dalam zakat ada kategori mustahik lah ya. Kalau kurban ada juga, tapi bukan mustahik namanya.
Jadi ada 3 golongan. Siapa yang pertama? Wa yut'imu ahla baitihi at-tulus. Sahibul kurban, orang yang pertama berhak menerima daging kurban. Berapa kadarnya? Berapa ketentuannya? 1/3. Jadi 1/3 pertama untuk sahibul kurban. Sehingga salah juga kalau sahibul kurban karena dia yang berkurban, seenak-enaknya minta. Nah, ini juga yang harus kita berikan pemahaman bahwa maksimal itu 1/3. Itu pertama. 1/3 yang kedua siapa? Wa yut'imul fuqara jirani at-tulus. Ini 1/3 yang kedua dihadiahkan. Artinya kalau hadiah siapapun boleh dapat. Maka baik dia orang mampu, baik dia orang kaya, maka boleh dapat daging. Ada juga orang yang mengatakan, oh dia kaya, tidak usah dapat daging kurban. Nah, ternyata menyelisihi apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata walaupun kaya, walaupun dia mampu, bisa dapat daging kurban melalui jalur yang kedua, yaitu dihadiahkan. Oke, jadi 1/3 sahibul kurban, 1/3 ya dihadiahkan. Nah, wa yatasaddaqu 'ala su'al bitulus. Dan kemudian 1/3 yang terakhir itu disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi memang jatahnya fakir miskin juga ada 1/3. Bagaimana kalau seandainya jatahnya kaya, kasih semua ke fakir miskin juga boleh saja. Lebih melihat yang mana yang lebih maslahat, boleh saja. Akan tetapi kenapa diberikan ketentuan seperti ini? Untuk memberikan gambaran bahwa orang yang mampu pun boleh dapat. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau bagaimana kalau di porsinya lebih besar kepada fakir miskin, maka ini saya kira juga tidak masalah. Ini lebih manfaatnya juga besar. Jadi seperti ini, ketika ada sapi, maka langsung dibagi 3. 1/3 untuk sahibul kurban, 1/3 untuk dihadiahkan walaupun kaya, dan 1/3 terakhir untuk fakir miskin. Jadi, nah, kemudian orang yang berkurban, baik panitia, itu mesti tanya tuh orang yang berkurban, apakah kurbannya kurban nazar ataukah kurban sunnah biasa? Kenapa harus ditanya? Karena ini berkaitan tentang jatahnya. Kalau kurbannya kurban nazar, menurut mazhab Syafi'i, semua bagiannya harus disedekahkan. Artinya dia tidak boleh untuk mencicipinya. Kan sunnahnya itu kita makan sedikit. Nah, maksimalnya 1/3 tadi. Tapi kalau kurbannya kurban nazar, maka dia tidak boleh mencicipinya karena pada hakikatnya semuanya sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kurban nazar. Kalau usaha saya berhasil pada bulan ini, maka pada tahun juga saya akan berkurban. Kemudian berhasil usahanya, maka dia ini masuk dalam kurban nazar. Kalau kurban nazar, maka dia tidak boleh mencicipi makanannya, mencicipi dagingnya, dan itu diberikan semua kepada orang lain. Seperti itu. Beda halnya dengan kurban sunnah. Kurban sunnah ya tidak ada ketentuan apa-apa. Jadi kalau kurban sunnah maka berlaku hukum yang ini tadi. 1/3 sahibul kurban, 1/3 dihadiahkan, 1/3 untuk fakir miskin. Baik. Ini contoh presentasi. Ini contoh pembagian. Ketika ada sapi, langkah yang pertama langsung aja dibagikan 3. 1/3 sahibul kurban, 1/3 dihadiahkan, 1/3 disedekahkan. Kita contohkan ada satu sapi beratnya 90. Ya rata-rata kalau harga 1 juta ya 90-an lah. Sapi 90 kilo, maka kemudian yang kita lakukan langsung kita bagi 3. Sahibul kurban 30 kilo, dihadiahkan 30 kilo, kemudian fakir miskin 30 kilo. Nah, di sahibul kurban ini ternyata harus dibagi lagi 7. Kenapa dibagi 7?
Karena yang berkurban satu sapi itu 7. Oke? Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Ternyata ada perhitungannya. Selama ini seperti apa? Selama ini langsung. Yang sahibul kurban 20. Sahibul kurban 20. Kalau sahibul kurban minta lagi lebih, dikasih lagi malah. Nah, ternyata seperti ini. Jadi sahibul kurban 30. Ini kita contohkan beratnya 90 tadi, maka sahibul kurban 30. 30 ini kemudian kita bagi lagi menjadi 7. Maka akan ketemu sekitar 4 atau 5 kilo. Maka berdasarkan ketentuan ini, sahibul kurban maksimalnya mendapatkan 4 atau 5 bungkus. Tidak boleh mendapatkan lebih. Bagaimana kalau mau ambil lebih sedikit? Itu lebih bagus. Jadi disedekahkan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya jangan banyak-banyak kita ambil. Jangan banyak-banyak kita ambil, berikan kepada ketentuan yang lain. Jadi seperti ini. Jadi dari sahibul kurban itu bagi lagi menjadi. Kalau dia sendiri, berarti jatahnya sepertiga. Kalau dia sendiri jatahnya sepertiga. Bagaimana kalau ada orang potongannya cuma 5 orang? Nah, tinggal dibagikan 5 saja. Yang penting tidak melebihi daripada 7. Kalau kita ketentuannya itu sapi itu aja. Itu baru dikatakan kurban. Bagaimana dengan patungan sekolah dan lain sebagainya? Ini tidak bisa masuk dalam kategori kurban, hanya masuk sebagai sedekah daging. Sedekah daging atau patungan daging yang memanfaatkan momentum Idul Adha. Itu. Selanjutnya, ini agak penting. Ini berkaitan tentang panitia kurban. Jadi panitia kurban. Oke. Kalau saya tanya, kira-kira panitia kurban ini sudah ada sejak zaman Rasulullah ataukah belum ada? Sudah ada tidak panitia kurban sejak zaman Rasulullah? Ternyata setelah saya cari-cari, tidak ada zaman Rasulullah panitia kurban. Kenapa bisa? Karena orang di sana ketika berkurban dia sibuk terus kurbannya sendiri-sendiri. Makanya sunnahnya itu potong kurban sendiri. Jadi orang-orang pada zaman Rasulullah itu, ya memang dia ketika kurban dia beli sendiri, kemudian dia urus sendiri, dia kuliti sendiri bersama keluarganya, baru dia bagi-bagi sendiri. Seperti itu. Nah, akan tetapi zaman sekarang muncul panitia. Sehingga kita harus bedakan beberapa poin. Nah, yang pertama yang harus kita tahu, amil zakat beda dengan panitia kurban. Jangan disamakan. Ini namanya kias gadungan kalau saya bilang, menyamakan antara panitia kurban dengan amil zakat. Di mana letak perbedaannya? Pertama, amil zakat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Bahkan di dalam kitab-kitab itu jelas itu. Ada ketentuan amilnya apa, haknya berapa, ada di dalam Al-Quran. Tugasnya apa, ada amil zakat di dalam kitab-kitab itu. Tapi kalau kita cari panitia kurban, tidak ada kita temukan. Atau mungkin saya belum tahu. Amil musiman. Nah, panitia kurban ternyata tidak ada di dalam literatur fikih. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam kitab-kitab fikih para ulama, sehingga ketentuan-ketentuan khusus tidak ada disebutkan di dalam. Nah, sehingga tidak ada membahas tugasnya, tidak ada membahas wewenangnya juga tidak ada. Yang kedua perbedaannya, amil zakat berhak memungut, karena memang ayatnya khudz min amwalihim, berhak dia memungut amil zakat. Sementara panitia kurban tak bisa kita paksa orang begitu. Nah, ini beda. Yang terakhir nih yang paling penting perbedaannya, amil zakat ada hak amilnya. Panitia kurban ada? Panitia kurban tidak ada. Hak panitia kurban itu tidak ada. Panitia kurban karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka tidak ada jatah khusus bagi panitia. Dari sini sudah kita bisa menjawab satu pertanyaan, apakah boleh panitia kurban ada jatah khusus dari daging? Boleh tidak? Maka jawabannya tidak ada upah khusus, tidak ada jatah khusus. Lantas bagaimana dapatnya panitia? Nanti
Ini yang pertama kita paham dulu, bahwa ternyata tidak ada panitia kurban. Jadi apa sebenarnya hakikat panitia kurban? Kalau kita lihat, nah disinilah tak pentingnya memahami panitia kurban dari kacamata fikih. Ini sekarang kita bicara panitia kurban dari kacamata fikih itu seperti apa. Kalau kita artikan apa sih panitia kurban, maka kita dapat menyebutkan bahwa sekelompok orang yang menerima mandat untuk mengurus hewan kurban. Baik itu menyembeli atau sebelum menyembeli mencari, menyembeli serta membagikan daging kurban. Maka ini yang dinamakan panitia kurban. Sehingga dari arti ini dapat kita sebutkan bahwa panitia ini pelayan aja sebenarnya. Hanya menjalankan amanah saja. Nah, kalau kita lihat lebih jauh dalam kacamata fikih, sehingga dapat kita katakan panitia ini sama dengan wakil daripada sahibul kurban. Nah, kalau wakil maka kita lihat kitab Hasyatul Jamal. Apa dikatakan? Al-wakilu amin. Wakil itu adalah pengemban amanah. Li'annahu naib anil mu'akkil fi yadi wa tasarrufi fakana yaduhu kayadihi. Maka pengemban amanah tersebut dalam hal kekuasaan dan pengelolaan, maka kekuasaan panitia juga boleh dilakukan seperti kekuasaannya naib. Jadi sama seperti wakilnya. Jadi bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahibul. Akan tetapi ada ketentuan lebih jauh. Jadi ini status panitia di dalam kacamata fikih, ternyata panitia itu sebagai wakil. Selanjutnya, jika wakil, nah ini pertanyaan mendasar. Jika wakil, bolehkah panitia mengambil daging kurban khusus sebelum dibagi, dimakan bersama? Ini kira-kira terjadi tidak di masjid-masjid? Sepertinya banyak yang melakukan ini. Jadi ketika dia potong kurban, ketika dia potong sapi, ada memang satu orang yang siapkan tuh, dia ambil memang dari kurban itu dia siapkan. Apa ini? Jatah panitia. Jatah panitia. Tulangnya tidak dibagi, jatah panitia. Nah ini berebut begitu, rusuk tidak dibagi, jatah panitia. Nah ini sekarang kita tanya, bolehkah seperti itu? Mengambil bagian khusus sebelum dibagi ke semua, mengambil bagian khusus untuk panitia. Apakah boleh? Maka kita bahas. Jadi sebelum kita mengatakan boleh atau tidaknya, kita tahu dulu sebatas mana kewenangan wakil ini tadi. Sebatas mana kewenangan panitia. Ternyata di dalam kitabnya, di dalam kitab Muhazzab dikatakan, wala yamlikul wakil inat tasarruf illa ma yaqtadihi iznul muwakkil. Bahwa seorang wakil, seorang panitia tidak memiliki kewenangan mengelola apapun dari daging kurban kecuali apa-apa yang telah diberikan izin oleh wakil. Jadi iznul muwakil min jihatin nutki, baik itu izinnya melalui pemberian langsung, melalui percakapan langsung, au min jihatin urfin, ataupun berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, berdasarkan ibarat tersebut, maka wakil pada hakikatnya tidak boleh mengambil sesuatu kecuali sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Dalam hal ini adalah sahibul kurban. Maka salah dalam kacamata fikih, panitia kurban itu mengambil khusus tanpa izin daripada sahib kurban, karena kurbannya pada hakikatnya bukan punyanya panitia. Kesalahan sekarang ketika orang berkurban langsung menganggap panitia itu yang punya, jadi panitia yang berhak mengatur. Tapi semuanya dalam kacamata ini bahwa harus berdasarkan izin pada wakil sahib kurban. Jadi boleh mengambil daging, boleh. Akan tetapi jika sudah mendapatkan izin daripada wakil. Baik. Kemudian di dalam kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 380 itu juga dijelaskan, wala yajuzu lahu ahzu syai'an illa in ayyana lahu muwakkil qadran minha.
bahwa panitia tidak boleh mengambil daging kecuali telah ditentukan oleh muwakil atau sahibul kurban, atau mendapatkan pernyataan, mendapatkan izin dari, contoh jatahnya sahibul kurban seperti ya. Ketika sahibul kurban kemudian memberikan uangnya untuk ditasarrufkan menjadi daging kurban, lantas kemudian sahibul kurban mengatakan seperti, untuk jatah saya tidak usah berikan saya berikan ke panitia. Maka ini menjadi jatahnya, ya boleh. Akan tetapi kalau seandainya dia bilang jatah saya berikan ke saya, kemudian setelah itu tidak ada izin, tidak ada percakapan lagi dengan sahibul kurban terkait daging khusus tadi, maka itu pada hakikatnya tidak. Maka solusinya adalah, kalau memang panitia mau, bahwa solusinya panitia tinggal minta kepada sahibul kurban. Ketika serah terima itu bisa dilakukan. Ketika dia menyerahkan uang, boleh tinggal kita minta izin ngambil sebagian daripada daging kurban dikonsumsi panitia. Maka ini diperboleh. Yang tidak boleh ketika kita tidak mendapatkan itu pada sahib. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bolehkah panitia kurban mengambil kepala yang sering terjadi sebagai upah tukang potong, sebagai upah tukang jagal, dan juga sebagai biaya operasional? Boleh atau tidak? Maka jawabannya, kita harus lihat dulu realita yang sekarang. Realitanya kebanyakan sahibul kurban tidak paham. Kenapa tidak paham? Realitanya sahibul kurban hanya memberikan sapi tanpa menambahkan biaya operasional. Inilah yang harus kita berikan paham kepada sahibul kurban. Kenapa? Karena pada dasarnya kurban ini sudah diuruskan oleh panitia. Karena sudah diuruskan, ngertilah sedikit gitu lah bahasa. Ngerti biar apa? Biar tambah biar ada tambah biaya operasional, jadinya tidak mengambil daripada hewan. Bagaimana hukumnya ngambil dari kurban nanti? Nah, bahkan ada panitia sampai patungan tuh, kasihan. Sudah disuruh ngurus hewan kurban, sudah disuruh ngantar-ngantar daging kurban, apalagi prokes sekarang tidak boleh ngantri, harus ngantar ke rumah masing-masing. Tidak ada juga biaya operasional. Ngambil dari bagian kurban, lain juga hukumnya. Kasihan panitia sekarang. Makanya kalau kita yang sudah, ibaratnya sudah ngaji seperti ini, kemudian nanti tahun depan lagi, insya Allah ada rezeki kita jadi sahibul kurban, ngerti bahwa kita ini memberikan pekerjaan pada orang untuk menguruskan hewan kita. Yang dapat pahala kurbannya kita, yang tekor panitia. Nah, jadi seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah dan sahabatnya ngurus sendiri hewan kurbannya. Kalau kita mau diuruskan, maka ngerti ya, setidaknya menambahkan biaya operasional tadi. Maka ada juga akhirnya panitia mengambil kebijakan lain karena tidak ada biaya operasional. Ada yang mengambil kebijakan karena tidak ada biaya operasional, tidak ada buat bayar kang potong, ya sudah kepalanya kita jadikan upah. Nah, ini banyak nih. Kemudian ada lagi yang kemudian mengatakan karena tidak ada biaya operasional, ya sudahlah kulitnya nanti kita jual. Kulitnya kita jual, kemudian hasilnya kita pakai untuk biaya operasional. Bagaimana statusnya di dalam Islam? Kita bahas. Nah, secara fikih siapa sebenarnya yang menanggung kebutuhan ini? Di dalam hadis Rasulullah SAW, ini kisahnya, ini Sayyidina Ali pernah disuruh oleh Rasulullah. Amarani Rasulullah SAW an aquma ala budanihi. Jadi Sayyidina Ali ini pernah disuruh oleh Rasulullah untuk urus utahnya Rasulullah. Artinya disuruh untuk urus sembelihnya, kemudian baginya, potongnya, dan lain sebagainya. Nah, ada ibarahnya katakan wa alla u'tiya al-jazzar inta. Ini yang menjadi kata. Apa artinya? Bahwa aku tidak memberi sesuatu sedikit pun
dari hasil penyembelihan kepada tukang jagal. Kalau diartikan sekarang kepada panitia. Jadi wa alla utiya al-jazzar minha. Kami tidak menjadikan hewan yang sudah dipotong tadi kisahnya ini ada untahnya Rasulullah sudah dipotong, ada tukang potong, ada yang kus, itu tidak dijadikan dagingnya sebagai upah pada tukang jagal. Lantas dapat dari mana? Nahnu nu'atihi na'inna. Akan tetapi kami memberi upah kepada tukang jagal dari kantong kami sendiri. Ini sudah menjawab bahwa yang bertanggung jawab untuk operasional itu orang yang berkurban. Jadi tidak bisa diambilkan daripada hewan kurban. Jadi hanya sahibul kurban yang bertanggung jawab. Nah, ini ditegaskan juga sama Imam An-Nawawi. Di dalam kitabnya itu Raudatul Talibin dikatakan wala ayyu'atiyal jazzar syai'an min ujrah lahu. Tidak boleh para penjagal, panitia kasih upah bagian daripada binatang kurban. Kalau kita contohkan, ada ustadz kita panggil untuk potong kurban kita, lantas kemudian kita tidak kasih apa-apa, hanya kita kasih kepalanya, bisa jadi masuk kategori upah. Berarti melanggar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala u'tiya al-jazzar minha. Aku tidak memberikan dari bagian hewan sebagai tukang jagal. Nahnu nu'tihi min 'indina, akan tetapi kami berikan dari sahabat kami sendiri. Artinya sahibul kurban yang mengeluarkan biaya seperti bal mu'natun zabahin ala mudahhi. Nah, karena semua biaya-biaya itu dibebankan kepada pekurban sebagaimana biaya panen. Contoh kalau kita panen ditambah ada orang bantu-bantu kita, maka yang membiayai semua makanan ya otomatis orang yang panen, orang yang punya tambak. Nah, sehingga tidak bisa diambilkan daripada daging. Akan tetapi boleh diberikan kalau nih ada juga wa yajuzu ayyatiyahu minhu ma syai'an li faqrihi. Tapi kalau statusnya fakir, miskin, yang tukang tukang jagalnya miskin, kemudian potong, maka ini boleh dikasih sebagai hadiah, tapi bukan beda antara hadiah dan nanti kita bahas di mana letak perbedaannya. Artinya tukang jagal bisa dapat, bisa tidak boleh dapat kalau dijadikan sebagai upah. Boleh dapat jika tidak dijadikan upah tapi dihadiahkan. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi hadiah? Saran saya adalah menyiapkan amplop khusus upahnya tukang jagal. Jadi kalau ada tukang jagal, siapkan amplop khusus dari biaya lain yang diper daripada biaya kurban. Setelah ada amplop khusus, ini upahnya tukang jagal. Setelah itu baru kita mau hadiahkan kepala, maka itu diperbolehkan. Mau dihadiahkan daging yang lain, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak diakui sebagai upah. Sudah ada upahnya dalam amplop. Nah, sementara pembagian yang lain berarti hanya diakui sebagai hadiah. Maka ini diperbolehkan. Selanjutnya, nah ini juga sama keterangannya Wahb Az-Zuhaili di dalam Fiqh Islam Adillah itu, bahwa kalau dia fakir miskin, yang menyembelih fakir miskin, maka dia masuk kategori fakir miskin tadi, saya sebutkan tadi, golongan yang menerima. Kalau dia kaya dan mampu, berarti dia masuk kategori yang disediakan. Yang menjadi catatan ini, yang ada gambar-gambar, bagian hewan itu boleh memberi kepada tukang potong atau panitia dengan dua ketentuan, yaitu sebagai hadiah dan hadiah tersebut tidak ditentukan. Nah, bagaimana maksudnya? Contoh, Ustaz Muhsin silahkan potong sapi di rumah saya, Ustaz. Oh iya, siap. Kemudian ngomong, ya nanti dihadiahkan kepala. Atau enggak Ustaz Muhsin bilang, ya sudah nanti tapi saya mau hadiahnya kepala. Berarti ditentukan. Kalau ditentukan, berarti bisa masuk kategori upah. Tapi kalau tidak ditentukan, tidak ada percakapan sama sekali, Ustaz, oh ya siap. Datang Ustaz, potong Ustaz. Terima kasih, dikasih lob ya.
Ustaz ini kepalanya buat Ustaz, berarti masuk kategori haji. Seperti itu. Jadi tidak ditentukan. Kalau ditentukan, ya bisa masuk ke kategori. Selanjutnya, nah maka dari situ berdasarkan ibarat-ibarat tadi, maka biaya operasional, biaya tukang jagal, konsumsi panitia, timbangan, kompek-kompek dan lain sebagainya, itu semua menjadi tanggung jawab orang yang berkurban. Makanya penting juga kita mengedukasi sahibul kurban. Makanya saya waktu itu pernah beberapa minggu lalu ngisi juga di Darul Hikmah Karanganyar. Akhirnya setelah itu mereka buat selebaran semacam surat berkirim ke sahibul kurban berkenaan dengan. Akhirnya insya Allah ditambah sahibul kurban, ada yang tambah kita yang digunakan sih atau untuk biaya operasi. Baik, nah ini solusinya. Solusinya untuk mau dapat belum dapat biaya. Jadi ketika mengiklankan ibadah kurban, itu bagusnya ditambah dalam biaya operasional. Jadi contoh 33.200.000 harga sapi plus biaya operasional. Kalau begini, maka ketika ada selisih harga, contoh ketika ada selisih harga sapi, langsung otomatis masuk ke biaya operasional. Nah, yang penting keterangannya 3.200.000 contoh. 3 juta untuk sapi, 200 untuk biaya operasional, maka ini maka 200 atau selisih daripada harga sapi, anggaplah harga sapi 20, lebihnya 1.500.000, maka ini masuk biaya operasional, maka ini dipotong. Kemudian, nah ini pertanyaan selanjutnya. Bolehkah panitia kurban mengambil daging lebih banyak sebagai ongkos capek panitia? Ini yang paling banyak terjadi. Ketika panitia semangat, langsung habis pulang kurban, kemana Pak? Biasa, melaksanakan tanggung jawab. Pakai ganti baju, bawa barang, siap semangat. Ternyata niatnya aja, aku harus dapat rusuk ini. Itu yang paling mahal ini. Jadi potong kurban ternyata niatnya untuk dapatkan daging yang lebih. Yang lain contoh, yang lainnya 1 kilo, ya sudah 5 kilo plus tulang-tulangan. Ini bagaimana hukum? Ini bagaimana hukumnya kita bahas. Baik. Kembali ke hadis yang tadi, pertama kita harus tanya motivasinya masuk panitia itu apa? Kira-kira kita masuk panitia kurban itu motivasinya apa? Kalau seandainya motivasi kita dapat daging kurban, hati-hati. Kenapa? Karena memang pada dasarnya tidak ada syariat panitia kurban. Rasulullah tidak mencontohkan panitia kurban. Sahabat tidak mencontohkan. Sehingga apa? Tidak ada ketentuan. Sehingga kalau kita masuk panitia kurban, itu kalau dilihat dari kacamata fikih, pada hakikatnya hanya kita menjalankan amanah saja. Menjalankan tugas menyembelih, kemudian membagikan ibadah. Bagaimana jatahnya? Tidak ada jatah khusus kalau mau dilihat, karena memang kita hanya menjalankan tugas dan amanah. Nah, berdasarkan hadis ini, wala u'tiya al-jazzar minha, aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Maksudnya apa? Bahwa tidak ada ketentuan apapun yang diberikan kepada panitia. Wa nahnu nu'tihi min indina, akan tetapi kami memberikan daripada saku kami. Kalau panitia mau lebih, maka mintanya kepada sahibul kurban. Maka kalau panitia mau dapat daging yang lebih, maka tinggal minta sahibul kurban. Jangan mengambil inisiatif sendiri. Nah, ini yang salah. Mengambil inisiatif sendiri untuk tulang katanya. Panitia gimana? Tulang dibagikan? Tidak usah. Tulang untuk kita makan-makan. Nah, ini kemudian rusuk dibagikan, tidak usah, khusus panitia, jatah panitia. Nah, ini tidak bisa kecuali berdasarkan daripada muak. Baik. Sehingga berdasarkan hadis tadi kita bisa mengkonklusikan, menghasilkan bahwa ketika ada orang niatnya masuk jadi panitia, bisa dapat dagingnya lebih, bisa dapat utangnya lebih, pada dasarnya sama dengan
Kenapa bisa? Karena dia mempekerjakan dirinya, kemudian dengan harapan untuk dapatkan daging. Maka ini pada dasarnya masuk. Dan ini tidak dibolehkan. Lantas bagaimana jalurnya panitia bisa dapat daging? Kita bahas sebentar lagi. Sebentar lagi insya Allah. Jadi di sini juga jelas. Jika hanya panitia yang dapat daging, yang atau enggak, jika hanya panitia yang dapat tulang, yang lain tidak dapat tulang, maka ini bisa masuk kategori daging atau kurban sebagai upah kita. Oke? Karena apa? Karena hanya kita yang bekerja. Contohnya, aku capek bekerja, makanya aku dapat tanggung. Berarti kita mempekerjakan diri kita dan mendapatkan upah. Di dalam hadisnya, man ba'a jildah udhiyatihi fala udhiyalah. Siapa yang menjual hewan kurbannya, maka berarti dia tidak berkurban. Maka tidak ada kurban bagi. Makanya hati-hati. Nah, maka menjual kulit saja, di hadisnya itu kan jildah. Maka menjual kulit saja tidak boleh, apalagi menjual daging. Menjadikan daging sebagai upah saja tidak boleh, apalagi yang lainnya. Maka pada dasarnya panitia kurban tidak dapatkan khusus daripada daging atau tulang. Dengan tidak boleh. Nah, jadi kalau kita jadi panitia agar dapat tulang dan rusuk lebih banyak, nah berarti kita melakukan juga jasa kita. Tidak diperbolehkan di dalam. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada kekeliruan yang terjadi. Kekeliruan yang terjadi, dia menganggap dirinya panitia sebagai honornya dia, upahnya. Apa kekeliruan? Yang pertama tadi saya sudah singgung. Yang pertama, melebihkan jatah khusus untuk panitia. Nah, ini kekeliruan. Misal, jamaah lain, orang lain cuma dapat 1 kilo. Karena dia panitia, dapatnya 2 kilo plus tulang-tulangan. Maka ini namanya melebihkan jatah panitia. Ini tidak. Yang kedua, kekeliruan yang sering terjadi. Kulit-kulit dijual oleh panitia, hasilnya buat konsumsi panitia. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Man ba'a jildah udhiyati fala udhi. Siapa yang menjual kulit, maka tidak ada kurban bagi. Nah, ini yang menjadi catatan. Bahkan hukumnya haram kalau menjual itu. Kenapa? Pertama, panitia kurban bukan pemilik hewan kurban, tidak ada haknya untuk hewan kurban. Hanya menjalankan aman. Yang kedua, orang yang berkurban pada hakikatnya itu menjadi milik Allah. Jadi kita tidak boleh menjual apa yang sudah menjadi milik Allah. Nah, ini sehingga yang menjadi catatan penting, yang tidak boleh adalah menjadikan daging bagian tubuh hewan sebagai honor, sebagai alat pembayaran panitia, sebagai upah panitia, sebagai fee panitia, sehingga berbeda daripada yang lain. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah maka daging tulang dibagi rata sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Artinya tidak ada pengkhususan tulang hanya dapat panitia, tidak boleh, maka dibagi rata. Tidak bisa dapat semua, setidaknya bukan hanya panitia saja yang dapat. Kalau hanya yang panitia saja yang dapat, maka ini bisa masuk kategori. Akan tetapi kalau seluruh panitia boleh dapat, maka masuk kategori. Artinya dibagi rata sesuai dengan kondisi. Sehingga artinya jatah panitia dan yang lain sama, karena memang sama. Iya, karena memang tidak ada ketentuan sama sekali, tidak ada hak namanya hak panitia kurban, itu tidak ada. Jadi panitia hanya menjalankan amal. Nah, kemudian ini, jadi biaya operasional juga bisa diambil dari dana sponsor. Bisa diambil dana sponsor yang lain, uang kas panitia juga bisa diambil. Jadi intinya dari sini bahwa biaya operasional jangan diambil daripada hewan kurban. Kalau di luar daripada hewan kurban, silahkan. Ya, jadi biaya operasional tidak boleh diambil. Makan konsumsi panitia pada saat pemotongan, nah makanya hati-hati jangan diambil daripada daging. Selanjutnya, nah ini sudah saya singgung, bolehkah menjualnya? Maka ini tidak boleh kita jual. Jadi kulit silahkan dikasih saja kepada orang, tidak boleh kita jual. Walaupun itu tak masukkan ke dalam kas masjid. Jadi tidak boleh. Jadi ada yang mengatakan bahwa kurban masjid ada 2 hal yang berbeda. Maka kurban ini memiliki hak ketentuannya tersendiri. Maka tidak boleh menjual
sulit untuk jadi konsumsi panitia, tidak boleh memasukkan ke masjid, tidak boleh. Ada ulama semacam mazhab Hanafi, dia membolehkan menjual, akan tetapi hasil jualnya langsung diberikan kepada fakir miskin. Itu boleh. Tapi mayoritas ulama sepakat diberikan saja kepada fakir miskin, terserah dia mau jual apa enggak. Nah itu juga lebih selamat. Baik, selanjutnya, lalu panitia dapatnya dari mana? Dari tadi tidak ada disebutkan panitia, rata-rata diserang terus panitia. Nah, ini sekarang panitia dapatnya dari mana? Tadi kita sudah singgung ada 3 jalur dapatkan daging kurban, sahibul kurban, kemudian dihadiahkan, yang ketiga fakir miskin. Nah, panitia di mana? Apakah dibuat jalur baru? Ya, tadi masuk ya di sini. Jadi panitia kurban bisa masuk di jatahnya sahibul kurban, bisa masuk di jatahnya yang dihadiahkan, bisa masuk di fakir miskin. Kenapa bisa? Yang pertama, masuk dari sahibul kurban. Kenapa bisa masuk di jatahnya sahibul kurban? Tadi ketika diizinkan sama muwakil, ketika mendapatkan izin daripada sahibul kurban. Misal, untuk panitia bagian saya kan ada 5 bungkus. Dan saya 1 aja, kemudian 4-nya silahkan panitia. Maka ini masuk jalurnya sahibul kurban, dan sahibul kurban boleh dapatkan jatahnya. Kemudian, kalau tidak dikasih dari situ, maka bisa mengambil daripada dihadiah. Jadi pada dasarnya panitia yang kerja itu dapat boleh. Yang tidak boleh mendapatkan lebih, tadi bilang tidaklah orang lain tidak dapat, maka kita masuk dalam jadi dihadiahkan masuk. Dihadiahkan dia masuk, boleh dihadiahkan dia masuk. Dan apabila panitianya memang masuk kalangan fakir miskin, lebih berhak lagi masuk juga di kalangan yang ketiga, ya, masuk melalui jalur fakir miskin. Jadi bisa masuk melalui jalur sahib kurban, bisa masuk jalurnya dihadiahkan, bisa masuk jalurnya fakir miskin, boleh. Yang penting tadi catatannya tidak menjadikan daging sebagai upah kita masuk. Kalau menjadikan daging lebih, motivasinya mendapatkan lebih, maka itu masuk kategori upah dan korban dalam Islam. Selanjutnya contoh perhitungan. Ketika ada 8 ekor sapi, yaitu patungan dari 7 orang, maka kalau ditotalkan, anggaplah totalnya 800 kilo, maka langkah pertama tinggal kita bagi 3. Tinggal kita bagi 3 sesuai dengan ketentuan tadi. Kita bagi untuk sahibul kurban, kita bagi untuk dihadiahkan, kita bagi untuk fakir miskin. 800 kalau dibagi 3 maka akan ketemu 266 loh. Jadi masing-masing 266. Langkah selanjutnya kita bagikan khusus untuk sahibul kurban. Jadi sahibul kurban berapa? Berarti 8 dikali 7. Kenapa 7? Karena satu sapi ada 7 orang. Sehingga ketika 8 sapi ditotalkan berapa total semua sahibul kurban, maka akan totalnya 56 orang. Sehingga tinggal dibagi 266 bagikan 56 orang, maka akan maka inilah jatah mahalnya sahibul kurban. Boleh? Dan kalau sedikit bagus. Nah, jadi seperti ini jatah untuk pembagian sahib kurban. Sementara sisanya yang lain silakan untuk bagikan. Silakan panitia untuk bagikan. Intinya sunnahnya itu sahib kurban cukup cipit malah, bahkan 1-2 suap. Tapi maksimalnya tidak daripada seperti tadi. Mungkin seperti itu. Jadi ini dia ya. Jadi sudah selesai. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, dan kurangnya maafkan. Ada sesi tanya jawab? Ada ya? Oh ya ada. Oh, baik, silahkan. Waalaikumsalam.
Baik. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi pertanyaannya ada satu kasus mana Bapak sedang kurban, untuk potong kurban. Jadi begini ketentuannya di dalam Islam kapan dikatakan ya, ya sepakat. Kalau disepakati upah. Kalau tadi Pak Ustadz bisa potongkan sapi saya. Biasanya berapa Ustadz? Biasanya kepala. Biasanya kepala plus 5 kilo seanu dagingnya. Mani berarti masuk kategori upah. Ustadz bisa potongkan sapi? Bisa. Nah, berapa Ustadz? Nggak usah dipikir dan lain sebagainya. Potong pulang ternyata dapat, berarti masuk kategori hadiah. Nah, ini masuk kategori hadiah. Kalau yang sohibul akan tetapi ini panitia riskan, panitia kurban riskan. Kalau seandainya panitia kurban sepakat, tukang jagalnya dikasih kepala saja, dikasih uang, masuk. Tapi kalau Bapak kondisinya ke rumah-rumah umpamanya, yang punya itu orang rumah dan masih kasih hadiah kepala sapi mah, karena memang dia yang punya hak. Tapi kalau panitia manggil Bapak umpamanya kepotong, panitianya sepakat, kita nggak usah kasih uang, sepakatnya kasih kepala, maka ini bisa masuk kategori wah. Jadi makanya ini pentingnya kita saling lihat kira-kira sepakatnya seperti apa. Makanya saya dan solusi tadi diusahakan amplop sendiri dulu. Berapapun itu amplop sendiri. Kita yang dianggap bahan. Terlepas nanti datang lagi kepala kambing, maka ini masuk ke hadiah. Mungkin seperti itu Pak ya. Jadi kalau Bapak tidak merasakan, insya Allah Bapak terlepas daripada itu. Dan itu kita dianggap yang menjadi catatan ini panitianya. Panitianya nih harus paham juga. Harus paham apabila dia sepakatnya tukang jagalnya kepala. Nah makanya saran saya siapkan amplop tukang jagal. Anggaplah tukang jagal satu orang untuk 5 ekor sapi. Adik kira-kira 300. Nah itu bahannya. Terlebih selepas itu kemudian dapat lagi kepalanya, maka itu masuk kategori tadi, maka itu terbongkar. Mungkin seperti itu. Ya. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Berarti kalau sudah ada amplop, Pak, ya anggap aja itu sedekah. Kemudian setelah Bapak terima, mau Bapak jual kah, mau Bapak makan, mau Bapak hadiahkan lagi, boleh tetap Bapak. Makanya di dalam kitabnya Buqyatul Mustarsyid seperti itu. Jadi sudah menjadi haknya orang yang diberikan. Jadi Bapak mau berikan, bagaimana saya berikan lagi orang yang membutuhkan? Ya berarti bagus. Berarti Bapak jalan dapatnya orang lain bisa merasa. Jadi seperti itu. Intinya kalau dari kondisi seperti itu saya lihat ada upahnya, yang lainnya berarti hadiah. Tapi nanti ya dikasih tahu jangan terlalu banyak. Nanti bisa dijelaskanlah kepada yang ya silakan. Waalaikumsalam. Ya, ya. Ya, tanya.
Ya, ya, Kita samakan ya, kilonya. Kita kami dari daging ya, banyak. Tukang jatahnya. ya, Daging ya, baik, baik. Ya, baik. banyak sekali mau ditanya. Banyak. Nanti sambil anu ya. Kan daging lakukan Ya, ya, dibagikan. baik, baik. Jadi yang pertama dulu. Bagaimana berbeda daging, berbeda harga? Yang mana kita ikut? Kalau yang harus diikut adalah apa namanya dagingnya, artinya bobot beratnya, jangan mengikut harganya, karena itu yang mempengaruhi berapa juta haknya saya butuhkan. Jadi ketika walaupun harganya sama, dilihat bobot. Nah, jadi nanti dikasih ngerti aja saya korban. Kok saya beda dengan yang dapat? Harganya sama, hal yang saya dapatkan sama. Ini Bu, kebetulan ini Bu, umpamanya ras apa? Dan dapatnya. Jadi ini ketentuannya Bu, salah Bu. Jadi mengikut daripada bobotnya, beratnya, kemudian bukan pada harga. Kemudian, apalagi tadi? Yang masalah apakah tulangnya juga dibagikan. Nah, jadi kita melihat masyarakat. Tulang itu berharga tidak? Berharga, paling mahal. Paling mahal tulang. Sehingga apa? Jadi kan intinya masalahnya begitu. Apa sih tujuannya kurban? Agar semua bisa merasakan. Baik itu daging maupun tulang. Sehingga kalau saran saya, anggaplah ketentuan 1 kilo, tetap 1 kilo, kemudian ditambah berdasarkan sesuai kemampuan dan sedikit. Yang penting itu rasa. Ya kalau masak daging ada tulangnya sedikit merasakan. Yang salah tidak dibagikan. Sus panitia ini salah. Jadi itu ya. Sudah 2 ya. Apalagi? Oh ya, bolehkah panitia memasak? Tadi saya sudah jawab tadi. Pertama, bisa mendapatkan jatahnya sahibul kurban. Artinya ketika bisa didatangi umpamanya, bisakah panitia ambil? Kan ada bapak sudah datang, apa namanya jatah. Ya, tidak apa-apa, ambil saja. Saya 1. Berarti itu boleh. Nah, datang lagi dari kali 7 banyak, luar biasa sudah banyak. Kali berapa 1? Nah, itu pertama boleh. Yang kedua, ngambilnya daripada jatahnya memang panitia, dalam artian jalur yang dihadiahkan kan dapat panitia. Ya, tapi nggak boleh sudah ambil lebih. Nggak boleh lagi ambil lebih. Kemudian kalau memang panitia yang fakir miskin, ambil jatahnya fakir miskin. Jadi bagaimana? Jadi jatahnya panitia kumpulkan. Panitia berapa? Berarti ada 50. Nah, itu sudah dibahas. Mereka berarti dia mengambil jatahnya. Kalau mau paling aman jangan maksa untuk tidak orang melihat itu. Enaknya panitia, udah potong makan di tempat bawa bungkusan lagi pulang kan. Nah, iya. Maka itu hal-hal yang diperhatikan. Intinya gini, kita ini hanya pelayan aja. Tidak boleh kita berpikir ada kelebihan yang harus kita dapat karena kita bekerja sebagai pekerja. Ini yang dipahami seperti itu. Mungkin itu ya, Ustadz Budi ya. Ada lagi? Oh ya, Ustadz. Ini Ustadz semua udah enak ya. Iya, saya mohon diajarin, Ustadz. Bimbing. Iya, Ustadz. Ada kami. Iya.
Kalau kita lulus datang Ya, kan ya. faktanya ada kenapa kan yang kedua mohon maaf saya sekarang ada mendapatkan kata Oh, ah. Amerika dan yang namanya tangkap tadi habis apa ada tempat baru makasih tempatnya tepat sekali kenapa ada mbak agak ikutan tapi resiko enggak tapi asik Iya, betul, Ustaz. Betul, Ustaz. kenapa Iya, siap, Ustaz. Jadi saya hampir 2 bulan ini, Ustaz, memang keliling masjid untuk mengedukasi seperti ini. Dan ini salah satu edukasi kita. Jadi alhamdulillah semua masjid yang saya sampaikan merespon dengan baik dan memperbaiki pelan-pelan. Jadi saya memang katakan jangan langsung perbaiki secara utuh karena bisa merusak tatanan yang sudah ada. Silahkan diperbaiki pelan-pelan. Namanya tadarus, pelan-pelan saja. Yang penting kita sudah sebagai dai, ya kita menyampaikan apa yang telah ditentukan oleh syariat, maka insya Allah lepas tanggungan sambil kita jamaah mengedukasi secara terus. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada lagi? Lah cukup ya. Ya nanti sambil ngopi aja. Baik, mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata atau salah pendapat. Mohon teruskan kalau memang seandainya ada pernyataan saya yang masih keliru atau mungkin bersana mendapatkan yang lain, mungkin bisa dibagi kepada saya dan dapatkan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhir. Mari kita sama-sama berdoa ya, berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua. Semoga kita dilancarkan segala urusannya, yang sakit Subhanahu wa taala, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, sehat, dan tadi dan hamba yang sah dan pandai. Ala hadhihi al-niyah soleh wa qadar sabar rasul Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ta'ala syekh na'im zid ya rabbana lakal dan wa'az sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali Muhammad dan warhamhu sakira. Allahumma la sahlan 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 ya rabbal alamin. Allahumma ma'afidan ta'in سوى ورحمة عنه بعد اللهم حول عليه سترات جادر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ربنا زدنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا زد ربنا هب لنا وتعالى ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة عدد النار سبحانك عزة وسلام على الدين والحمد لله تعالى الله الموفق لكم بطريق. السلام عليكم ورحمة الله.